Sering kita dengar ma'rifatullah, benar nggak? Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Ini bukan hadis, ini perkataan ulama dalam kitab. Awwaluddin ma'rifatullah. Awwalu ma'rifatillah ma'rifatun nabi. Awal mengenal Allah, kenal dulu yang mengenalkan kita kepada Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka disebutlah oleh para ulama di dalam kitabnya. Syekh Amin Al-Qurdi misalnya mengatakan, ma'rifah atau fana' fi syekh muqaddimatun fi fana'i fillah. Seingat saya begitu kalimatnya. Mencintai guru adalah awal dari cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Maka kalau ingin kenal Allah, kenali dulu Nabiullah, Nabi Muhammad SAW. Nabi memperkenalkan dirinya lagi makan-makan. Betapa indahnya dan bahagianya sahabat-sahabat yang duduk bersama beliau, memandang beliau lagi makan dan berbicara. Beliau berkata, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wahai sahabat-sahabatku. Nabi ngomong begitu, semuanya perhatiin. Ada yang berhenti makan, ada yang lagi ngunyah gak sadar dia ngunyah beberapa kali. Memandang Nabi dan mendengar Nabi. Abu Bakar gambar ini cuma menatap begini, menatap makanannya. Entah dia yang menatap makanan, entah makanan yang menatap dia. Enggak berani sentuh karena lagi dengerin Nabi ngomong, Ana sayyidu waladi Adam. Sahabat lagi senang makan, dimasukkanlah satu ilmu ma'rifatun Nabi. Masuk ke alam bawah sadar mereka tanpa mereka perlu berpikir banyak. Kita kenapa sulit menerima ilmu? Karena kita suka membawanya ke pikiran. Coba langsung ke dalam kolbu. Kalau orang lagi makan, sempat mikir gak? Enggak, di saat itulah kolbunya kebuka. Maka Imam Sya'rani ngambil dari hadis ini, mengatakan kalau mau ngajar anak, ajak anak makan, ajak anak seneng-seneng, baru ngomong, pasti masuk ilmu ke dalamnya. Lalu Nabi mengatakan, wala fakhar, aku ngaku ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid semua keturunan Adam hari kiamat. Wala fakhar, tapi bukan sombong. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Imam siapa yang meriwayatkan? Hadisnya sahih. Sahih berarti valid, benar. Lalu beliau berkisah, ternyata hadisnya panjang. Saya gak sebutkan bahasa Arabnya karena satu halaman lebih. Kata beliau, nanti di hari kiamat semua makhluk berkumpul. Jadi ternyata kalau kita mati, masalah belum selesai. Jadi jangan pernah ada yang bunuh diri. Panjang nanti masalahnya. Orang mati bener aja masih panjang masalahnya. Gimana mati gak bener? Ya. Semua orang nanti yang dibangkitkan dari kubur itu menyaksikan yang pertama yang sudah bangkit baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Ana awwalu man tunshaq anhul qabr. Aku yang pertama dibangkitkan dari kubur. Berarti beliau ini siapa? Lalu beliau mengatakan, di saat semua orang sibuk mencari backingan pada hari kiamat. Nah, bapak ibu ini kalau ada masalah pasti nyari bapak-bapak ini ya, cari backingnya. Bapaknya bingung, backingan orang di sono lebih tinggi pangkatnya. Gimana caranya? Ngadu lagi ke atasannya. Atasan lawan atasan. Ya. Tapi nanti di hari kiamat atasannya cuma satu, Rasulullah SAW. Para nabi semuanya tunduk. Tapi manusia tidak tahu karena tidak mengerti ma'rifatun Nabi. Yang nanti tenang cuma umat Nabi Muhammad. Yang mengenal ma'rifatun Nabi, dia gak kelusak-kelusuk. Tapi di sudut sana berkumpul semua makhluk. Apa kata mereka? Kita ini umat Nabi Adam. Yang satu lagi kami umat Nabi Nuh. Semua mengenalkan diri. Siapa yang bisa bantu kita? Berdebatlah mereka. Umat Nabi Muhammad senang. Umat Nabi Muhammad dicari Rasulullah SAW. Sedangkan umat di luar umat Nabi Muhammad mencari nabi-nabinya.
Sampailah mereka pada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Ngapain kalian mencari saya? Sekarang itu Allah mungkin marah kepadaku. Hadis Imam Muslim. Ghadiba Rabbuna ghadaba. Tuhan kami sedang marah semarah-marahnya, kata Nabi Adam. Kenapa? Dulu aku dilarang jangan deketin pohon, aku deketin. Terus gimana dong? Ya, kakek kami. Kalau orang mungkin sekarang manggilnya Mbah Nabi Adam, engkong Nabi Adam, kira-kira begitu. Terus gimana? Carilah, ada Rasul pertama yang masyhur di bumi, namanya Nuh. Carilah Nabi Nuh. Akhirnya mereka berangkat lagi, nggak ada kendaraan saat itu. Mereka mencari ke sudut sana, ke kiri, ke kanan, ke timur, ke barat. Bertemulah seorang nabi namanya Nuh. Sampailah kepada Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Masa kalian minta tolong kepadaku? Minta tolonglah kepada orang setelahku. Kenapa? Dulu aku malu, sempat mendoakan kehancuran, kebinasaan umatku. Sono cari Ibrahim. Akhir mereka cari Ibrahim. Ini kan hadis dipendek. Aslinya setiap umat cari nabinya, tapi ini dipendek. Cuma nabi-nabi besar yang disebut ulul azmi. Mereka cari Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalian ini gak tahu salah Ibrahim. Ibrahim ini pernah bohong 2 kali. Coba kita pernah bohong berapa kali? Pak, udah bohong berapa kali, Pak? Gak usah sok suci. Kita ini pembohong semua. Minimal bohong sama diri sendiri. Belum lagi bohong sama ayah dan bunda, dengan anak, dengan istri, dengan suami, ya. Nah, Ibrahim ngomong, saya bohong 2 kali. Padahal bohongnya Nabi Ibrahim bener. Ditanya sama tim hakimnya Namrud, Ibrahim, kamu kan yang ngancurin Tuhan-Tuhan kami kan? Nabi Ibrahim seneng digituin. Wah, masuk nih jebakan, ya. Wahai Tuan Hakim, tanya tuh sama yang paling gede. Kan ada golok di tangannya. Tanya sama dia. Namrud langsung turun. Ibrahim, kamu jangan bodoh-bodohin kami. Itu kan patung, mana bisa ngomong. Masuk gak jebakannya? Jebakannya aji. Ini Ibrahim alaihissalam. Apa kata Ibrahim? Wahai Tuan Namrud, wahai umatku, wahai kaumku, kalau si gede itu gak bisa nyelamatin dirinya, padahal Tuhan paling besar kalian, terus kenapa kalian sembah? Kalah gak mereka? Kalah. Tapi tabiat orang kalah debat, gak mau kalah. Buat status baru, rilis video baru. Namrud kemudian buat keputusan, aku Namrud 400 tahun tidak pernah sakit. Akulah Tuhan kalian. Tuhan ini udah kalah. Ana Rabbukum, yang Tuhan kan aku. Rabb itu artinya yang punya, yang memiliki. Yang punya negeri Babilonia aku. Maksud Rabb di situ artinya raja. Akhirnya Namrud mengatakan malu, dia malu kalah sama Nabi Ibrahim, anak muda kemarin sore. Nabi Ibrahim kemudian dihukum tanpa pengadilan. Pak hakimnya nggak beres, dia turun tangan. Namrud kemudian menghukumnya dengan hukum bakar. Dibakar 40 hari 40 malam nggak mati-mati. Ketika dibakar, itu kayu, itu api, makhluk Allah bukan? Kalau dia makhluk, dia pasti berkhidmat kepada kekasih Allah. Di zaman itu kekasih Allahnya siapa? Nabi Ibrahim.